Oke, ini sesi kedua saya mengupas pertanyaan yang ditanyakan ke CS Komunitas Edukasi Pelatihan dan Menabung KIPM. Di video ini, saya akan mengupas pertanyaan tentang bagaimana saya bisa melakukan transaksi jual beli saham. Itu pertanyaan yang pertama. Dan ada yang tanya juga, jam perdagangan di Bursa Efek Indonesia itu jam berapa sih transaksinya? Nah, bagaimana caranya saya bisa melakukan transaksi jual beli saham? Kita, kalau mau jadi investor, harus menjadi nasabah perusahaan sekuritas terlebih dahulu. Pertanyaan Anda saat ini sama dengan pertanyaan saya pertama kali saat saya masuk untuk transaksi di Bursa Efek Indonesia. Waktu itu, saya pergi ke Bursa Efek Surabaya. Saat itu, Bursa Efek di Indonesia ini ada dua. Satu Bursa Efek Jakarta, satu Bursa Efek Surabaya. Nah, saat itu saya mendatangi Bursa Efek Surabaya. Saya bilang, saya mau transaksi untuk beli saham. Bisakah saya bertransaksi di sini? Dan petugasnya satu mengatakan, Pak, Bapak nggak bisa bertransaksi langsung ke Bursa Efek. Bapak harus menjadi nasabah di perusahaan sekuritas. Nah, kalau Bapak mau jadi nasabah di perusahaan sekuritas tersebut, ada di lantai 8. Kami di sini tidak melakukan transaksi jual beli saham. Bapak harus ke lantai 8. Dan akhirnya saya ke lantai 8. Nah, di situ ada sebuah perusahaan sekuritas. Dan saya mengisi opening account sebagai nasabah sekuritas tersebut. Nah, per tanggal 31 Agustus 2020, di Bursa Efek Indonesia, saat ini terdapat 123 perusahaan sekuritas yang menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Nah, Anda bisa mendatangi kantor-kantor cabang ke 123 perusahaan tersebut. Anda pilih salah satu. Tapi, bagi Anda yang repot atau Anda bingung perusahaan sekuritas terlamatnya di mana, Anda bisa menghubungi customer service Komunitas Edukasi dan Pelatihan Menabung atau KIPM di nomor handphone atau WA 0812 6018 5858. Atau Anda bisa juga chat di website menabungsaham.com. KIPM akan membantu Anda melakukan opening account di perusahaan sekuritas yang telah bekerja sama dengan KIPM. Nah, setelah Anda mempunyai account di sekuritas dan store dana di RDN perusahaan bank yang bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia dan sekuritas tersebut, Anda bisa melakukan transaksi jual beli dengan cara yang pertama online trading. Ya, kalau ada online trading, Anda bisa melakukan sendiri jual belinya. Anda mau jual bisa, mau beli bisa melalui aplikasi. Anda tinggal install aplikasi perusahaan sekuritas tersebut di handphone Anda atau di laptop Anda. Saat ini mayoritas perusahaan sekuritas pasti punya online trading. Nah, Anda install lewat Play Store atau App Store, tergantung dari handphone Anda, aplikasinya di handphone Anda, maka Anda bisa melakukan buy or sell sendiri. Nah, kalau Anda bertransaksi lewat online trading, yang pertama kelebihannya Anda fee-nya murah. Karena Anda tidak membayar brokerage fee kepada broker. Ya. Nah, sehingga fee-nya lebih murah. Antara 0,15 sampai 0,18 untuk biaya belinya. Dan 0,25 dan 0,28 untuk biaya jual. Tergantung daripada sekuritasnya. Kerugiannya apa? Kerugiannya ya kita tidak bisa melakukan konsultasi kepada broker atau pialang tersebut. Terkadang kita nggak dapat informasi, sementara mereka kan dapat informasi tuh, broker atau pialang.
dia dapat informasi, dia meeting, dia diskusi dengan tim research, yang mana itu bisa dibagikan kepada Anda kalau Anda transaksinya lewat broker atau pialang. Nah, sehingga di saat Anda telepon atau WA, Anda bisa diskusi dulu tuh untuk mau beli saham apa. Anda tanya jawab, ada konsultasi. Makanya fee-nya lebih mahal. Ada sekuritas yang memberikan fee 0,2 sampai 0,25. Jadi sedikit lebih mahal, tapi Anda dapat edukasi. Nah, cara transaksinya Anda tinggal telepon mereka atau WK. Nah, kemudian untuk melakukan transaksi efek, tadi saya sudah mengatakan, perusahaan efek mewajibkan nasabah untuk store sejumlah uang ke RDN atas nama investor di bank administrator RDN yang bekerja sama dengan sekuritas untuk membeli saham. Jadi Anda transfernya ke rekening atas nama Anda sendiri, bukan atas nama sekuritas, tapi atas nama Anda sendiri di bank administrator RDN yang bekerja sama dengan sekuritas. Nah, saat Anda melakukan buy, pada saat T+2 Anda harus bayar, maka secara otomatis rekening RDN Anda akan terpotong biayanya sesuai dengan pembelian harga saham Anda plus fee. Nah, kemudian kalau Anda menjual saham, maka pada T+2, uangnya kan Anda dapat tuh. Nah, uang itu akan dikirimkan ke rekening RDN Anda. Jadi masuknya ke rekening RDN Anda, bukan rekening RDN sekuritas. Sudah terpisah. Makanya Anda investasi di saham itu adalah salah satu tempat yang paling aman untuk berinvestasi. Kenapa? Karena saat beli Anda nyetornya ke rekening RDN Anda. Saat jual itu dananya juga transfer ke rekening RDN Anda. Jadi uangnya ada di rekening RDN Anda. Sehingga kalau perusahaannya tutup, uang Anda utuh, tidak akan berkurang Rp1 pun. Demikian juga sahamnya. Itu pun begitu Anda melakukan transaksi beli saham, maka T+2 saham itu akan masuk ke subrek efek Anda di KSE atas nama Anda. Anda bisa cek. Ya. Nah, kemudian saat Anda menjual saham Anda, maka dari subrek Anda akan diserahkan ke KP untuk kemudian diserahkan kepada yang beli saham. Sehingga saham Anda aman. Kalau sekuritasnya tutup pun, saham Anda tidak akan berkurang 1 lembar pun. Nah, inilah yang saya katakan bahwa transaksi di Bursa Efek Indonesia saat ini sangat aman. Nah, saat Anda melakukan jual beli, itu dilakukan dalam satuan perdagangan yang disebut lot. 1 lot sama dengan 100 lembar saham. Jadi minimal pembelian saham itu 1 lot, 100 lembar saham. Dikalikan harganya. Nah, bagaimana mekanisme transaksi di bursa saham? Penawaran jual atau beli yang dimasukkan ke sistem perdagangan itu berdasarkan yang pertama price priority, yaitu penawaran beli pada harga yang lebih tinggi memiliki prioritas dibandingkan penawaran beli pada harga yang lebih rendah. Sebaliknya, penawaran jual pada harga yang lebih rendah mempunyai prioritas dibandingkan penawaran jual pada harga yang lebih tinggi. Nah, sehingga dalam hal ini, kalau Anda nanti bertransaksi, ada yang namanya bid dan offer. Kalau Anda mau membeli prioritas harga yang lebih tinggi, maka Anda beli di offer. Maka Anda akan langsung dapat saham itu. Nah, saat Anda jual, kalau Anda mau langsung laku, Anda jualnya di harga yang rendah, yaitu di harga bid. Maka Anda pasti laku. Nah, kalau Anda membeli dengan harga yang lebih rendah, maka Anda melakukan bidding di harga yang lebih rendah. Maka kalau ada yang menjual, baru Anda akan dapat. Demikian juga sebaliknya, saat Anda mau menjual saham, kalau Anda menjualnya di offer atau Anda menjualnya di harga yang lebih tinggi dari offer, maka baru kalau ada orang yang membeli di harga tersebut, Anda sahamnya baru laku. Nah, itu yang namanya price priority. Yang berikutnya adalah time priority. Jika penawaran jual atau beli diajukan pada harga yang sama, maka prioritas penawaran diberikan pada penawaran yang diajukan terlebih dahulu. Jadi kalau Anda melakukan transaksi, maka Anda akan bertransaksi. Itu siapa cepat dia dapat gitu. Jadi siapa yang enter dulu
siapa yang memasukkan dulu transaksi itu yang dapat duluan. Jadi berdasarkan time priority. Nah, sebelum terjadi transaksi atau dikatakan transaksi done, maka penawaran dapat dirubah atau direvisi. Jadi misalkan Anda beli misalkan harga sebuah saham 2.000. Anda beli di harga 1.950. Maka sebelum terjadi transaksi di harga itu, maka Anda masih bisa revisi dengan cara amen. Nah, instruksinya adalah amen. Nah, atau kalau Anda mau membatalkan juga bisa. Instruksinya adalah withdraw. Instruksi itu ada di aplikasi ataupun pada saat Anda ngomong sama broker, perintahnya adalah amen atau withdraw, baik jual ataupun beli. Nah, harga yang terjadi di pasar reguler itu akan dipakai sebagai komponen penghitungan indeks harga saham gabungan. Jadi kalau transaksinya dilakukan di pasar nego, itu tidak masuk dalam penghitungan di indeks harga saham gabungan. Nah, terus kapan kita bisa melakukan transaksi? Di Bursa Efek Indonesia itu ada jam perdagangannya. Nah, ini yang saya sampaikan dalam kondisi normal ya. Itu antara jam 8.45 sampai jam 8.50 itu adalah proses order. 8.55 itu transaksinya matching. Kalau memang harga jual dan belinya sesuai dengan yang Anda inginkan, ketemu dengan market seperti itu. Nah, kalau pasar tunai Senin sampai Kamis jam 9 sampai jam 12, perdagangan reguler juga sama. Kalau hari Jumat, sesi satunya jam 9 sampai 11.30. Sementara sesi 2-nya itu antara, kalau hari Senin sampai Kamis, itu antara jam setengah 2 sampai jam 4.15. Sementara hari Jumat dari jam 2 sore sampai jam 4.15. Itu kalau kondisi normal perdagangan Bursa Indonesia. Nah, saat ini, saat saya membuat video ini, kita dalam kondisi yang spesial, yaitu kita dalam kondisi ada yang namanya COVID-19, yang mana membuat jam perdagangan diperpendek. Hari Senin sampai Kamis, kita bertransaksi dimulai dari jam 9 sampai pukul setengah 12. Hari Jumat sama, 9 sampai setengah 12 untuk sesi 1. Sesi 2-nya itu dimulai dari jam 2 dan berakhir sampai jam 4. Baik dari hari Senin sampai hari Jumat. Sehingga saat ini Anda sudah tahu kapan saat Anda bisa melakukan jual beli saham dan bagaimana caranya Anda melakukan jual beli saham. Oke, selamat bertransaksi, selamat berinvestasi, dan ingat selalu lakukan saving, investing, protecting agar hidup Anda sip dan sukses. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di Puncak Kemakmuran.